Satu ya? Sakit. Pegang meja ini. Pegang meja ini. Masa? Meja. Hah? Hah? Oh, oke. Hah? Oh, itu ya? Oh, coba nanti hari kilauan. Di depan ya. Standby. Kita mau hari ini sah. Itu. Udah, begini loh. Suruh lagi. Aduh. Ada om. Tidak. Ada. Panggil itu ada. Ini don itu dilihat. Awak pencet nomor pak. Pencet. Hah? Om aja lagi om. Aku. Ada ya benteng ini tidak? Kok langsung hilang dia? Ini boleh berjalan. Nggak boleh. Itu ya kamu keluarganya. Astagfirullah. Cepat, apa ya? Mana dik tadi, Bang? Tempel apa itu? Oh, kami aja supaya enggak ganti-ganti.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Pandau Jaya membeli ragi dibeli di toko Pak Ahmad. Selamat datang di majelis yang suci. Semoga berkumpul membawa rahmat. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ketua RT 03 dan kemudian Ketua RW 07 Dusun 5 Setangun Permai, yang kami hormati Bapak-Bapak RT, yang kami hormati Ustadz Musal SHI MH yang telah hadir bersama kita, yang kami hormati Ketua Pengurus Masjid Al-Muhajirin Bapak Insinyur Haji Atias Regar, yang kami hormati Ketua Panitia Ramadan 1447 Hijriah Bapak Muhammad Aswardi SE, serta bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izin dan limpahannya kita dapat berkumpul di rumah Allah yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat serta mempererat tali silaturahmi dalam rangka acara halal bihalal di Masjid Al-Muhajirin tahun 1447 Hijriah. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang sepatnya kita harapkan di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Untuk memberkati acara kita pada malam hari ini, mari kita buka dengan bersama-sama dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilanjutkan oleh Qori Ridho Abdal SPD dan dengan sari tilawah oleh Hairun Nisa. Kepada Ustadz Ridho dan Saudari Hairun Nisa, waktu di tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-'alamin.
فيه آية بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka Tuhan mereka mengabulkan doa-doa mereka, bahwasannya aku tidak menyia-nyiakan amalan seseorang dari kalangan kalian, baik itu lelaki maupun perempuan.
sebagian kalian dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah dikeluarkan dari kampung-kampung mereka dan diganggu dalam jalanku, dan mereka berperang dan terbunuh. Sungguh akan aku hapuskan kejelekan-kejelekan mereka, dan akan aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Hal itu adalah sebagai ganjaran dari Allah. Hanya ada pada Allah lah baiknya ganjaran. Sungguh janganlah menipu bolak-baliknya orang-orang kafir di negeri-negeri itu. Hal tersebut hanyalah bekal yang sedikit, kemudian tempat kembali mereka adalah neraka jahanam. Dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luas seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memanfaatkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kami ucapkan, semoga lantunan ayat suci tadi membawa keberkahan bagi kita yang mendengarkan. Hadirin yang kami hormati, masa tugas panitia Ramadan 1447 Hijriah telah usai. Berikutnya adalah penyampaian laporan panitia Ramadan yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Aswardi SE kepada Bapak. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah sama kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Al-Muhajirin yang sama kita cintai ini, guna untuk memperingati halal bihalal tahun 1447 Hijriah. Salawat berangkaikan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW dengan berlapaskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringnya kita bersalawat kepada baginda, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama saya hormati Bapak Dewan Pembina, Bapak Dewan Penasihat Masjid Al-Muhajirin. Yang sama-sama saya hormati Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT di lingkungan Masjid Al-Muhajirin. Yang sama-sama saya hormati Bapak Ketua Pengurus beserta jajaran Masjid Al-Muhajirin. Yang sama-sama saya hormati yaitu seluruh panitia Ramadan 1447 Hijriah, dan khususnya bagi Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Haji Mursal. Makasih Pak, selamat datang Pak di masjid Pak. Baiklah, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa laporan. Yang pertama itu ucapan ribuan terima kasih kepada seluruh donatur dan jamaah Masjid Al-Muhajirin atas infak sedekah dari jamaah semua. Alhamdulillah terlaksananya kegiatan 1 bulan penuh selama bulan suci Ramadan, mulai dari sholat tarawih, tadarus, sekaligus itikaf dan kajian hari Rabu dan Ahad kita tiap minggu. Yang kedua itu tujuan saya berdiri sini yaitu
penyerahan serah terima laporan pertanggungjawaban kegiatan Ramadan, yang mana pertanggungjawaban kami akan kami serahkan dari panitia Ramadan 1447 Hijriah kepada pengurus Masjid Al-Muhajirin, yaitu yang pertama itu infak bakul masjid. Infak bakul masjid selama bulan suci Ramadan yang akan kami serahkan nanti kepada pengurus berjumlah Rp4.900.000. Yang kedua yaitu infak bakul fakir miskin selama bulan suci Ramadan, yaitu berjumlah Rp6.627.500. Dan yang ketiga yaitu infak bakul Idul Fitri 1447 Hijriah berjumlah Rp4.070.000. Setelah ini nanti kami selaku panitia Ramadan ingin menyerahkan secara langsung kepada pengurus masjid. Yang ketiga itu permohonan maaf, saya selaku panitia Ramadan mewakili seluruh panitia Ramadan 1447 Hijriah memohon maaf kepada seluruh jamaah dan kepada seluruh donatur kalau ada lidah nan salah ucap, tangan nan salah pakai, kaki nan salah langkah. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada jamaah saya minta maaf. Saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung beneran. Baik, Bapak Ibu para hadirin jemaah, setelah penyampaian laporan akan kita lanjutkan dengan prosesi penyerahan dokumen, ya, laporan dan saldo kas Ramadan secara simbolis dari panitia Ramadan kepada Ketua Pengurus Masjid Al-Muhajirin. Untuk itu kami minta kepada Bapak Haji Elias Segar untuk ke depan untuk menerima laporan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Elias Segar. Semoga dengan demikian kepanitiaan Ramadan 1447 Hijriah resmi purna tugas. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran atas dedikasinya selama di bulan suci Ramadan. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Pengurus Masjid Al-Muhajirin Pandau Jaya sekaligus acara resmi membubarkan panitia Ramadan 1447 Hijriah. Kepada Bapak Haji Elias Segar kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, keimanan, ketakwaan sehingga kita bisa hadir di Masjid Al-Muhajirin. Tadi telah melaksanakan sholat fardu Isya berjamaah dan sekarang kita melaksanakan acara halal bihalal bulan Syawal 1447 Hijriah. Salam dan selawat tidak lupa tidak bosan kita sampaikan kepada Nabi Dunia Alam Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita
hormati, kita muliakan Al-Ustadz kita yang datang jauh dari Kampar melewati kota Pekanbaru masuk lagi ke Kampar, lintas kabupaten dalam provinsi, yaitu Al-Ustadz Nursad SHI MH. Terima kasih Ustadz telah mengundang kami dalam jadwal yang padat, masih bisa meluangkan waktu untuk kami di sini dalam acara halal bihalal. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RW 03. Terima kasih Pak Syahrudi telah hadir. Kemudian Bapak Ketua RW 07 yang juga telah hadir, posisinya kiri kanan untuk keseimbangan nampaknya. Karena yang kita undang khusus hanya 3, yaitu Al-Ustadz, Ketua RW 03, Ketua RW 07. Yang lainnya kita undang melalui WA Group bagi yang merasa jemaah Masjid Al-Muhajirin. Kemudian kepada Bapak Ketua RT, kemudian kepada seluruh jemaah Masjid Al-Muhajirin yang hadir pada malam hari ini. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Panitia Ramadan 1447 Hijriah yang tahun ini kepengurusan intinya diberikan amanah kepada RT 02 RW 07. Atas segala dedikasi, atas segala upaya yang telah dilakukan, sehingga kegiatan selama bulan suci Ramadan dapat kita laksanakan dengan segala kekurangan. Kelebihan tidak ada, segala kekurangan. Kami sadari itu, karena tidak ada yang sempurna. Kita semua berproses. Oleh karena itu, saya selaku Ketua Umum Masjid Al-Muhajirin, penanggung jawab kegiatan Ramadan, menyampaikan permohonan maaf kepada jemaah. Mungkin pelaksanaan selama bulan suci Ramadan ada yang tidak berkenan di hati para jemaah. Tapi ini menjadi manipulasi kita ke depan untuk menjadi yang baik, belum terbaik, baik baru. Kenapa kita berproses? Dan kepada seluruh jemaah kami ucapkan juga terima kasih atas segala peran aktif, sumbangsih berupa pemikiran, saran, kritik yang disampaikan kepada panitia Ramadan dan kami. Demikian juga infak sedekah yang diberikan, sehingga seluruh rangkaian kegiatan yang dirancang oleh panitia Ramadan dapat kita laksanakan dengan baik. Kita melaksanakan sholat tarawih, imam dan khotibnya dari luar, dikombinasikan imam dan khotib yang ada di Masjid Al-Muhajirin. Kemudian kita melaksanakan kegiatan itikaf selama 10 malam terakhir, dan ada kajian yang kita naikkan 2 kali seminggu selama bulan Ramadan, Rabu dan Ahad. Dan ada kegiatan lomba untuk anak-anak MDTA TPK kita. Kemudian acara buka bersama. Ini semua adalah uang infak yang Bapak Ibu berikan dalam bentuk operasional yang kita dapatkan setiap malam. Puncaknya adalah pelaksanaan sholat Id Idul Fitri yang tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena
ketika sholat subuh hujan turun dengan lebat sehingga lapangan tidak dapat kita pergunakan. Maka panitia Ramadan di bawah komando Pak Haji Edward Daud berinisiatif segera memindahkan pelaksanaan sholat Id Idul Fitri ke dalam masjid, walaupun ada jemaah kita yang tidak tertampung, baik di saf ibu-ibu di lantai 2 maupun di saf laki-laki atau bapak-bapak di lantai dasar. Oleh karena itu kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Kembali kami sampaikan, hari ini kita sengaja melaksanakan halal bihalal. Tema yang kita angkat untuk acara halal bihalal kita ini adalah cahaya sawal, mengantarkan kita ke fitrah untuk meraih kebersamaan dalam bingkai saling bermanfaat. Memaafkan itu sangat sulit, tetapi apabila kita mau membuka diri kita untuk melakukan suatu sikap yang tadi pagi baru disampaikan oleh Ustaz kita Habib Fair Alaidrus, setiap akan tidur mari kita buka hati kita untuk memaafkan atas segala apa yang kita rasakan ketidaknyamanan. Mudah-mudahan ini mengantarkan kita untuk tetap bersama di dalam Masjid Al-Muhajir ini. Sekali lagi terima kasih kepada panitia Ramadan yang telah menyerahkan hasil daripada infak sedekah pada malam hari ini, katanya secara simbolis, tapi ini diserahkan semuanya, berarti nggak simbolis namanya. Nggak tahu saya apakah marah atau bagaimana nih, ya semua tiga kantong gitu, ya. Tapi mungkin ini untuk menunjukkan bahwa uangnya ada, ya. Kita yakin dan percaya apapun yang kita lakukan dalam masjid ini adalah kebaikan. Tidak ada niat kita untuk berbuat sesuatu yang di luar daripada ibadah kita. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh jemaah yang ikut hadir, dan nanti kita saling bermaafan supaya di bulan Syawal, di bulan Fitrah ini kita kembali kepada hati yang bersih dan suci. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kebersamaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Adi Asregar. Dengan demikian panitia Ramadan 1447 Hijriah resmi purna tugas. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran atas dedikasinya selama bulan suci Ramadan. Baik. Kini tibalah pada acara inti kita, yaitu tausiah halal bihalal guna memperdalam makna silaturahmi dan pembersihan hati pasca Ramadan, yang akan disampaikan langsung oleh Al-Mukarram Ustadz Nursal SHI MH, yang kemudian langsung ditutup dengan pembacaan doa. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Ibu-ibu lain nampak, Bu? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal insana min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyakuna 'aishuha mutmainnah. Nahmaduhu wa subhanahu wa ta'ala ni'amihil katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami muliakan orang-orang tua kita yang hadir pada malam hari yang berbahagia ini, dan juga yang kami muliakan alim ulama cerdik pandai, Bapak pengurus masjid, Bapak imam masjid,
dan juga yang kita muliakan pemuka masyarakat, Bapak Ketua RW, Ketua RT, dan juga anak-anak kita yang hadir. Insya Allah kita doakan anak-anak kita ini menjadi ulama di masa yang akan datang. Dan semua yang hadir tanpa terkecuali, kami doakan agar kita senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kami sapa dulu jemaah Masjid Al-Muhajirin. Apa kabar? Alhamdulillah. Masih kurang semangat nampak loyo. Ala makan apa-apa kan? Pak, ala makan. Kalau ulun samut ya wak, kami ulun cuma makan lah. Jadi kami tadi bangkit Bapak Ibu lebih kurang jam 6 lah. Dari Kampa, sholat maghrib berjamaah di Masjid Asyam Sungai Pinang. Dan ngebut kami Bapak Ibu, alhamdulillah lain tak macet tadi loh. Nah, biasa macet ya Pak, kurang macet. Dan kami dapat sholat isya berjamaah, alhamdulillah. Untung kami dikawani oleh yayang kami tercinta. Nampak yayang Ustaz situ? Ibu, nampaknya? Lainnya kalau tidak nampak yayang kami tidak semangat kami ceramah dan apa-apa lain macam turunnya. Tidak. Kalau tidak kasihan dulu. Baik, Bapak Ibu semangat jawab seperti anak TK Pak Bu. Kami ceramah ke anak TK, kalau ditanya kabar mereka itu memang semangat Pak. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Karena anak-anak itu kalau kami nilai Pak ya, karena mereka itu masih suci, masih fitrah, belum banyak dosa. Kalau awak banyak dosa, ke wajah-wajah pendosa nampak, termasuk Ustaz Gaya. Karena anak-anak itu pun tidak ada masalah dalam dirinya Bapak Ibu. Kalau kita, oh banyak masalah, iya kan? Ke wajah-wajah bermasalah nampak. Masalah dengan orang tua, masalah dengan suami istri, anak, saudara, jiran tetangga, kawan kerja, dan lain-lainnya. Memang kita punya masalah Bapak Ibu, biar Allah lah nanti yang akan memberikan solusinya. Tugas kita itu hanya menegakkan tangan, bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selebihnya biarlah Allah yang turun tangan. Takbir. Boleh semangat ketik lain. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini tanggal 23 Syawal. Berarti lebih kurang 22 hari lamanya kita berada dalam kehidupan yang normal. Karena kemarin di dalam bulan suci Ramadan lebih kurang 30 hari lama Bapak Ibu, awak menahan lapar dan dahaga, menahan hawa nafsu angkara murka. Itulah perjuangan kita orang Islam. Setiap perjuangan Pak Bu pasti adonyo yang kalah, adonyo yang menang. Hari ini jemaah Masjid Al-Muhajirin ini termasuk orang kalah atau menang Pak Bu? Menang atau kalah? Tidak ada yang kalah dia. Malam tadi kami ceramah di belakang teki Bapak Ibu, menang juninya. Tapi layo gak artinya. Kalau uang yang kalah ini mau pergi Bapak Ibu. Memang bisa kita menutup malu. Kita nggak puasa, jangan sholat tarawih. Bahkan Bapak Ibu jarang berinfak. Bisa kita nutup malu kepada manusia, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa kita nutup malu Bapak Ibu. Makanya orang yang menang itu bulan Syawal ini insya Allah mereka beruntung, fitrah, suci, tak obahnya seperti bayi yang baru lahir. Makanya Bapak Ibu tugas kita beliau fitrah itu, kesucian diri awak Bapak Ibu yang berbahagia, bukan hanya saja menyambut Ramadan 11 bulan yang akan datang,
tetapi adalah untuk menghadapi kematian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari nanti, hari kapan wafat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi gunanya harta, jabatan, tidak ada lagi gunanya anak-anak keturunan. Yang berguna waktu kita wafat nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, orang yang hatinya suci, penuh dengan keselamatan. Maka Pak Bu, kajian kami malam ko sesuai kata protokol tadi, Bapak Ibu yang berbahagia, kita itu mensucikan hati awak. Dalam surat Asy-Syams ayat 9 dan ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh, ini kalimat taukid. Allah memberikan kalimat penguat, Bapak Ibu yang berbahagia. Sungguh, benar-benar. Atau kalau bahasa ngocunya, banyak orang ngocu sikonya kan? Kan orang tampar kan? Ya bono. Kan ada uang Pak, komai sebonto ya ada kan sampai dia uang. Ku ya bono tidak wajib haram. Adalah wajib haram le. Tu mentaukidkan lu Bapak Ibu, menguatkan. Tapi ingat, manusia tu banyak duto. Penduto jawab Bapak Ibu. Makanya kami takut dia menyumpah-nyumpah uang tu. Kami kan kerja kantor KUA Bapak Ibu. Sering diundang untuk melantik-lantik sebagai kerohanian Pak membawa Al-Quran di atas kepala tu. Kami nak omong tu. Yang pertama kami itu Bapak Ibu takut sekali Bapak Ibu menyumpah-nyumpah uang pakai Al-Quran. Katanya jangan korupsi, tapi akhirnya tertangkap juga ni. Nauzubillah. Itu manusia tu Bapak Ibu. Yang kedua kami tidak umur, kami pendek Pak. Contohnya sedangkan khutbah aja kami harus pakai apa namanya, pakai kursi Pak Ketua. Tapi kalau tidak ada kursi dalam mobil kami, kami sediakan khusus. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, Allah takkan pernah bohong. Sungguh benar-benar beruntunglah orang-orang yang selalu menjaga kesucian. Sungguh merugilah orang-orang yang mengotorinya. Bagaimana cara mensucikan Bapak Ibu? Dalam surat Al-A'la ayat 4 boleh, ayat 5 boleh. Anak-anak dapat surat Al-A'la ayat 14-15. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa zakaras marabbihi fasalla. Sungguh beruntunglah orang-orang yang selalu memelihara kesucian diri dan jiwanya. Bagaimana caranya? Yang pertama yaitu memperbanyak mengucapkan asma Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, Nabi kita orang yang suci, orang yang maksum, dijamin lagi masuk surga. Tapi apakah dia selalu mengucapkan asma Allah? Iya Bapak Ibu. Nabi itu dia dalam riwayat 4 kali disucikan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu umur 4 tahun, waktu umur 10 tahun, waktu umur 40 tahun waktu menerima wahyu pertama, waktu umur 50 tahun waktu menjemput perintah wajib salat 5 waktu sehari semalam. Tu Nabi Pak. Tidak apa dosanya duha bahasa awaknya. Diberosiakan jua hati duha. Apa le awak yang banyak banyak dosa Pak Bu. Tapi cendo aku memberosiakan hati awak tu pakai bola lo dado rekod cendo Nabi. Jangan sampai lo rekod Pak Ketua Ramadan ko ambil kapak rekod. Bola dado tu pai langsung dong. Is that. Jangan. Tu bagaimana caranya? Inilah dia. Amalan memperbanyak mengucapkan asma Allah. Karena orang yang suci hatinya itu dicerminkan oleh ucapan yang keluar dari lisannya. Jadi kalau asik awak Bapak Ibu bercawi-cawi, mohon maaf cawi-cawi antunya. Jangan sobik lo lena. Menyebut-nyebut nama binatang, menyumpah-nyumpah, atau bahasa awak orang cu ada sekuno antunya. Tu menyumpah-nyumpah bahasa Indonesianya Bapak Ibu. Alamatlah hati kita kotor Pak.
Karena apa kebiasaan yang kita lakukan, yang kita ucapkan di waktu kita hidup, itu yang akan menghantamkan kita, itu yang akan mengakhiri kehidupan kita, Bapak Ibu yang berbahagia. Pak, Bu, kami dulu gorim masjid waktu kuliah. Nah, sama mungkin Ustaz Ahmad Qadri gorim ya dulu ya. Di masjid mana dulu? Hadiatul Muslimin ini, kami masjid Al-Manar, Bapak Ibu. Jadi waktu itu kita kan tidak sebut orangnya, kami dipanggil seorang anak, ayah kami sekarat, Ustaz tolong ditalkinkan. Makanya kalau mentalkinkan itu dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Man kana akhiran kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir ayat yang melepaskan kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Tapi mohon maaf, dia tak bisa mengucapkan, dia bercarut. Apa kata istrinya? Mohon maaf Ustaz, apa gua asik cecawi kok jo Ustaz. Asal bongi ke kami cecawi nyo. Bongi ke anak cecawi. Duduk-duduk di kodai sambil main apa nama tu? Pak RW, main apa namanya Pak RW? Yang putar-putar. Maaf Pak RW. Kala bala onam umpama kan, nah, cecawinya nih, bercarut ya, nauzubillah. Pak, Bu, ke sambil golak Pak Goyin. Makanya berubahlah kita sekarang. Bu Ibu, ada apa-apa sih kau asik cecawi? Ada, alhamdulillah di rumah Ta'ala nonton dari kami. Mudah-mudahan jangan Bapak Ibu. Ini nyata, makanya yuk. Memang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu mudah, tapi berat Bapak Ibu. Sulit, payah ketika kita tidak terbiasa. Contohlah ketika kita itu tersandung batu tertumbuh sawah. Ibu-ibu tertumbuh apa yang awak ucapkan? Yang langsung spontan terucap di lidah awak apa? Nah, cobalah tes. Nah, kalau lebih biasa awak Pak mengucapkan asma Allah, insya Allah. Makanya kata Rasulullah SAW, kalimat yang menjaga hati kita, menjaga kesucian diri kita itu yaitu Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Disambung oleh Rasulullah, ucapkanlah kalimat ini dari mana saja kalian mulai. Allah akan menjagamu, Allah akan melindungimu. Kalau bahasa awak Bapak Ibu ikuti pagar diri awak tuh. Apa namanya pagar di diri awak. Makanya kami potong ceramah Bapak Ibu ke Solo, daerah Alahan Panjang di Sumatera Barat. Waktu itu kami duduk-duduk cendol PRW tadi itulah ya PRW. Jadi datuk tuh dipegang-pegangnya cincin kami PRW. Nah, diusuk-usuk je cendokok yang PRW ada cincin dah. Jadi waktu itu apa kata datuk tu Bapak Ibu? Nyuang Minang panggil Buya ke kami, Buya. Iko paga di Buya ko ni. Tersiuk dah kami Pak Nauzubillah. Sampai golak kami mohon maaf ya tu. Kami hobi cincin dulu tu. Tahun berapa dulu musim cincin tu? Asik kami ke Pelapa Pak. Pelapa tu ni di daerah Jalan Durian tenang. Sehingga cincin kami ada 30 kini. PRW naknya cincin lah. Datang ke rumah itu. Tapi nak kami pakai 30 tak boleh Bapak Ibu. Hanya satu. Karena Nabi kami baca dalam kitab As-Samil Muhammadiyah karangan Imam Turmizi. Itu Bapak Ibu Nabi punya cincin yang dipakai sebelah kanan dan dibalikkan. Dan ada di situ Muhammad sebagai setempel. Wallahu a'lam bishawab. Berarti ini hanya Bapak Ibu perhiasan, karena Allah suka kepada yang indah, bukan tangkal ini. Nah, kalau tidak tangkal tidak simat dah Bapak Ibu. Jangan salah paham lo bekok. Tu apa tangkal Ustaz? Apa pagar diri Ustaz? Yang tadi itu ya Bapak Ibu. Apa? Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Satu lagi wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lah lanjut Bapak Ibu. Lanjut. Ini belum masuk ke halal bihalal ni mukadimah baru Bapak Ibu. Rencana sampai jam 2 boleh bekok. Saya sanggup sampai jam 2 boleh. Bapak Ibu sanggup, kami tidak sanggup.
Kau tandu-tandu makan tak jadu nampak. Maaf ya Bapak Ibu, Ustaz Ahmad Qadri lagi tawar kat kami. Kau copek, Ustaz tiba makan wak. Berarti lambat kami tiba tadi. Lah lanjut. Yang kedua, pasolla. Pasolla ini itu amar. Amar itu perintah. Kalau setiap perintah, al-aslu bil amri lil wujud. Asal muasal perintah itu menandakan suatu kewajiban. Maka wajib kita menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Apa itu pasolla? Pasolla kalau makna secara umum Bapak Ibu, maka hubungkanlah. Sholat itu hubungan artinya. Makanya hubungan itu ada dua, hablum minallah dan hablum minannas. Sholat hablum minallah itu Bapak Ibu adalah sholat. Maka dirikanlah sholat. Bapak, Ibu, solat ini untuk mensucikan hati kita Bapak Ibu. Contoh apapun suci berosionya awak ya solat tak boleh awak tinggalkan doh. Contohlah Nabi. Nabi orang yang maksum. Dia solat sampai bengkak mata kakinya karena solat Bapak Ibu. Kalau awak lah ada bengkak mata kaki awak, coba tengok. Ada tak? Nah, lain dah semua ni. Dia asyik makan kacang tak ada. Iya, tapi ada juga kadang satu persatu Bapak Ibu. Tak boleh, tak lo buat cek seorang-seorang dia. Ada mungkin Bapak Ibu. Oi, Bu. Jadi ketika Nabi ditanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau solat? Capek-capek solat. Bahkan Aisyah bertanya waktu itu, engkau kan orang yang maksum, dijamin masuk surga. Afala akuna abadan syakura. Bukankah diriku ini hamba Allah yang patut bersyukur kepada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bersyukur itu tidak hanya melapaskan alhamdulillah. Semua orang bisa. Sesuatu awak, bahkan anak-anak bisa. Anak-anak, mana anak-anak awak tadi Pak? Cuba nak ucapkan alhamdulillah 1, 2, 3. Nah, bisa kan? Tapi tentu solat jujur nak. Kalau bohong 2 kali lipat. Subuh tadi, subuh solat tak? Jujur. Tak? Tak solat tu. Ku anak awak kan? Maaf Bapak Ibu, malam tadi banyak anak-anak. Dia duduk di depan. Disangka mungkin kami anak-anak kan. Kau kawan lagi. Jadi Bapak Ibu, anak-anak tadi banyak yang tak solat. Kalau seperti ini Bapak Ibu, kita orang tua jangan kita biarkan Pak. Kalau ada anak-anak kita di rumah kita tidak solat, itulah yang membawa malapetaka dalam rumah tangga. Nauzubillahi min zalik. Nah, sehebat apapun nanti kita, kalau tidak solat tidak ada guna, nol. Maka solat, jangan pernah tinggal. Kalau bisa Bapak Ibu, habis Ramadan ini bertambah taat awak. Coba Pak Imam, mana banyak di bulan Ramadan subuh daripada di luar Ramadan? Mana banyak Pak Imam? Ramadan kan? Alhamdulillah. Subuh tadi berapa saat? 2, itu banyak tu Bapak Ibu. Alhamdulillah. Kami petang ceramah ke Kuala Lawan ni Pak ya. Kami tanya Pak Imam, berapa orang subuh tadi? Alhamdulillah Ustaz. Saya yang azan. Saya yang qomat. Saya yang imam. Saya yang makmum. Kami sangkunya bergorau dulu Pak. Serius lah Pak. Aku lo nak kan dutur dan Ustaz ke masjid. Hujan air subuh tu Pak. Enggak. Atau apalagi mati listrik. Enggak. Itu kemana Pak? Banyak pendukung Pak Lek. Kami sampaikan berarti apa-apa malam kau datang ke masjid hanya menengok Ustaz cilik dari Kampar. Kan itu spanduknya. Ke mana spanduk Ustaz? Di luar ni. Kan tak babek Ustaz cilik lah. Ke babek pun tak ada masalah. Pak, Bu. Jadi kami sampaikan besok subuh kalau tidak ada jemaahnya di sini, maka besok-besok jangan undang Ustaz Nusa lagi. Berarti seremonial acara kita. Nauzubillah. Makanya Bapak Ibu, yuk solat jangan pernah tinggal. Lanjut. Nah, ini baru masuk ke kajian kita Bapak Ibu. Solat yang kedua ini kami ambil dari makna akar kata silaturahmi atau silaturahim. Silat. Nah, silat itu asal katanya kan wasala, menghubungkan, mengeratkan. Apa yang dieratkan Bapak Ibu? Rahim. Rahim itu asma Allah. Dilengketkan keperanakan seorang ibu. Namanya
Rahim. Semua kita hidup dulu dalam rahim semuanya. Atau ada yang bayi tabung siko ke Pak RW? Ada enggak? Gini kan lah canggih gini Pak. Enggak bisa bana pakai bayi tabung. Bisa juga, tapi 1001 yang selamat Bapak Ibu. Semuanya kita dalam rahim dulu Bapak Ibu. Itu maknanya kita dulu hidup lemah, berkasih sayang Bapak Ibu. Maka sekarang kita, mohon maaf, terlahir ke atas dunia yang fana ini. Makanya mungkin kita ada yang putus hubungan kita. Maka yuk kita apakan kalau putus? Sambung kembali dengan silaturahim. Kalau dia kusut, selesaikan atau diurai kembali. Kalau dia itu keruh, jernihkan kembali. Kalau dia itu apalagi satu keras, yuk lunakkan kembali. Inilah makna silaturahim Bapak Ibu. Pak, Bu. Tapi kalau lawa adokan acara cenderiko dibungkus dengan halal bihalal, yang apa tadi itu? Putus tidak mau nyambung. Yang jauh tidak mau dekat. Yang kusut semakin kusut. Yang keras semakin keras. Apa obatnya Bapak Ibu? Apa UBE? Apa obatnya Pak RW? Kemarin kami ceramah ke Rohul Pak. Di situ kan negeri 1000 suluk. Yang menjawab seorang mursid sorbannya. Bakar Ustaz katanya. Takojui kami Pak, kok dibakar? Ini tidak golak dong. Iya kata Ustaz, kalau yang kusut tadi tidak selesai, masukkan dalam api. Selesainya dunia. Yang keras, apapun yang keras, besi, semen, masukkan dalam api. Lunak deh. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, apakah di dunia itu kita boleh bakar membakar? Tidak boleh. Kalau bakar membakar itu nanti di akhirat. Orang yang tongkau-tongkau itu, tongkau sawah air, itu akan dibakar di dalam neraka. Tapi kalau di dunia tidak boleh. Mana tahu kalau ada masyarakat awak tidak mau ke masjid dia Ustaz, iya kan? Tidak mau pergi jemaah, tidak mau wirid, sholat pun dia tidak mau. Ada hadis Nabi kan, bakar rumahnya. Kan ada gak dong ya Bapak Ibu? Kita bakar bersama-sama PRW. Boleh enggak? Haram Pak. Berdosa awak. Kenapa adanya PRW pimpinan awak situ? Iya. Pak, tidak boleh Pak. Di dunia itu bakar membakar. Ada orang mencuri bakar. Ya kan ada di kampung kami Pak, curi sawit bakar. Nauzubillah. Jadi apa solusinya? Kita Islam. Iya Islam ad-dinun nasihat. Agama Islam itu adalah nasihat Bapak Ibu. Tidak ada istilah biarlah Ustaz payah tinggal diberi nasihat, kubukan masing-masingnya. Aduh awak bercakap macam tu kan? Itu salah Bapak Ibu. Ini ucapan kita kepada orang yang tidak Islam. Kalau kepada Islam, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabar. Saling memberi nasihat dengan kebenaran dan dengan sabar Bapak Ibu. Makanya beri dia nasihat selalu. Tak tolok dia kami memberi nasihat Ustaz, malopu beko. Yang tu malopunya, melawannya. Makanya Pak, Bu, Masjid Al-Muhajirin Pandau Jaya ini, inilah sentral umat. Diadakanlah oleh ketua dan pengurus majelis ilmu di Siko Bapak Ibu. Berapa kali wirid Siko Pak? 5 kali sebulan. 5 kali sebulan itulah cukup atau enggak roh? Menurut kami Bapak Ibu masih kurang. Tidak adil. Kenapa? Karena ada siraman jasmani, ada siraman rohani. Siraman jasmani itulah awak makan Bapak Ibu. Minimal 3 kali sehari semalam 3 kali Pak. Bahkan kau jawab makan juga nih kok. Bangun tidur makan, bekok sarapan 2 kali, siang makan, sore lah jalan-jalan makan loh. Bekok malam makan lah 5, nak lolok makan, sedang lolok makan juga. Ustaz tidak makan kocik ni. Maaf Bapak Ibu, kami kocik bukan dek kurang makan kok. Takdir Allah, kami lengkap Pak. Kami bukan stunting. Kan ada stunting dia kan PRW. Lengkap. Vaksin kami lengkap. Ada buku kami di rumah Bapak Ibu. Dulu kan ada. Diagio apa nama kacang hijau kan. Lengkap sesodonya, polio, vitamin, ada segala macamnya.
Bahkan ada vaksin apa nama petang tu yang penyakit COVID 3 kali kami disuntik ke Pak. Karena orang kini banyak penutup membayarnya tapi tidak suntik doa tu nutup nama. Kami selalu tidak Bapak. 3 kali suntik kami tu. Booster terakhir petang tu. Alhamdulillah, karena niat kami adalah tawakal menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oi, Pak, Bu. Lanjut. Nah, jadi kalau sarapan atau santapan rohani itu adalah ilmu. Ilmu adalah pelita. Ilmu adalah menerangi hati kita Bapak Ibu. Makanya kalau ada orang yang tak mau menerima ilmu, mohon maaf Bapak Ibu, itu alamatlah koyati Bapak Ibu. Ada kan di masyarakat, ada Pak. Kami juga pengurus masjid. Siapapun diundang di masjid itu, biarlah Ustadz Abdul Somad, Ustadz Mustafa Umar, itu kan ulama-ulama di Riau Pak ya, Buya Mawardi. Salah juga nyon. Tidak sobi uang tu, siko ada ke Pak Ketua. Nauzubillah. Tu apa ti menasihatinya tu? Kafabil mauti wa'izo. Cukuplah kematian nanti yang akan menasihatinya. Iya Bapak Ibu. Makanya yuk sama-sama Wak. Kami pun Bapak Ibu masih kekurangan ilmu. Kalau ada kesempatan kami lagi, insya Allah satu pendidikan formal kami S3 Bapak Ibu akan kami ambil nanti S3. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pak, Bu, lanjut. Maka dalam hubungan silaturahim ini harus ada saling memberi nasihat menasehati. Dan lanjut, harus ada maaf memaafkan. Nah, inilah dia halal bihalal itu. Apa Bapak Ibu? Pak puas pahu. Itu dalam surah An-Nur ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyafirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Beri dia maaf. Ini juga amat perintah Allah agar kita memberi maaf disertai jabat tangan, pembuktian, kata-kata. Bapak-bapak sama bapak, ibu-ibu sama ibu nanti kita berjabat tangan Bapak Ibu yang berbahagia. Memang betul-betul mengakui kesalahan kita. Contohlah Bapak Ibu, kadang awak duduk siko samping kanan ko, apa tu siko lo duduk seorang tapi nyolun le Bapak Ibu bermaaf-maafat. Aduh siko ko Pak RW, aduh. Maaf ko Pak RW nyebut ko ha. Wal yasfahu. Lapangkan dadamu. Maka di dalam dada ada apa? Ada hati Bapak Ibu. Hati inilah yang paling berfungsi. Makanya ada sambok daging kata Rasulullah, apabila ia baik, baik semuanya. Apabila ia rusak, rusak semuanya. Maka hati kita Bapak Ibu jangan sampai berkata, dan tadi dek sogan kek Pak Ustadznya, kek Pak RW-nya, padahal sakitnya tuh di sininya. Kan itu tuh sakit otinya nih. Tak kena mau okannya nih. Sampai mati nih. Ustadz berceramah ini menyampaikan awak yang merasakan ini. Iya Bu, aduh Bu. Iya Bu. Nauzubillah. Allah menantang kita Bapak Ibu. Apakah kamu tidak kepengen pintu maaf, pintu ampun bagi Allah Subhanahu wa taala? Allah yang menciptakan kita, mau memaafkan kita, mau mengampunkan kita. Kita makhluk tak mau memaafkan kesalahan orang lain. Berarti lebih tinggi kita dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu, iblis pernah waktu itu Bapak Ibu berdialog dengan Firaun. Kenal Bapak Ibu dengan iblis? Kenal nama. Harus kenal Bapak. Kan iya. Tapi jangan berkawan dengan iblis. Kalau Fir'aun memang berkawannya dengan iblis. Waktu itu apa kata iblis, singkat cerita, Fir. Dan salut dan nengok uang Fir. Uang manusia. Kami go iblis. Iblis go al-abid dulu gelar kami. Kami tinggal dulu di sorga. Di surga ribuan tahun umur kami. Tapi kami tak sanggup membilang kami ini Tuhan. Itu kata iblis Pak. Engkau berani nyebut Tuhan. Itu apa salah engkau dikolon dari surga? Apa salah iblis? Ana khairum minhu. Cik tu cakapnya Pak. Den lebih ancak. Den lebih ganteng. Den lebih elok.
Den lebih kayu. Deyen. Nah, kalau ada cakap awak den. Berarti uang tu sama dengan. Nah, tapi jangan sobek bekon nampak ya. Dah, cik tu salahnya Pak. Dak mau sujud kepada Nabi Adam. Dikolun de Allah doa dari sorga ke dunia. Awak tinggal di dunia, sombong awak Bapak Ibu. Tak kena mau masuk doh. Yang di dalam je kolu doh. Kan iya Bapak Ibu? Makanya jangan awak sombong-sombong Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu. Tersentak hati Fir'aun. Mak iyo lo yin tobatlah dan le iblis ni nya. Hajar ni nya. Iblis kan kau cuma menggoda kau. Apa dek jan? Aduh dosa orang lebih godang daripada engkau ni. Apa dosanya? Apa ke dosa Bapak Ibu? Orang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Maka dosaku lebih godang pada iblis. Lebih godang dosa daripada Fir'aun. Kalau ada ceriku uang dak mau maafkan salah orang lain berarti inyo ada sobat lu Fir'aun dah Bapak Ibu. Maaf. Mau Bapak Ibu maafkan salah orang lain. Kadang kita Bapak Ibu dalam hidup ini kan asyik awak diejek-ejek kan. Kau masalah ejek bodoh ha. Iyo nampak gopuk awak kadang ada Bapak Ibu yang gopuk sih kau. Kau contoh kau Bapak ada orang nyobi awak gajah bongkak mah tengok bodan mah. Gombong. Bunci pawiin tapu mokan maafkan Pak. Kau kami sampaikan bahwa maafkan. Lanjut ada kadang awak kuwi Pak, ada yang kuwi sih kau. Kerempeng awak. Sobi dia wang tengok kan. Ibu, kadang-kadang ibu yang kuih sobi makan hati dek loki pa cewek. Nauzubillah. Maafkan Bu kalau ada uang seperti itu. Yang gopuk ala, yang kuih ala, yang pendek. Nah, kono kami doye Pak Ketua Mohon maaf kami asik terjejek Pak. Sobi cebol, semekot. Tapi kami sebetulnya tidak semekot Pak Tinggi kami itu 130. Lebih tinggi daripada ucok baba Bapak Ibu. Alhamdulillah. Dan kami disebut juga orang cili ataupun ontak bumi. Alhamdulillah Bapak Ibu, kami tidak sedikit pun marah. Kami selalu dalam sebelum sebelum tidur memaafkan kesalahan uang-uang kalau ada terlanjur menyebut itu. Kenapa? Karena kami ini adalah makhluk ciptaan Allah. Kalau ada awak mengejek uang Bapak Ibu, berarti yang kita ejek itu sebenarnya adalah Allah. Tidak boleh. Dan bahkan Bapak Ibu kami kemarin waktu ke Solo itu kan bau sekali itu kami ke situ. Ada ibu-ibu di samping uang rumah kami itu, kami sedang ceramah. Apa kata ibu tu? Bau untung ibu dapat anak ini. Mohon maaf ya Bapak Ibu, kok golak jemi'i nampak kan? Waktu itu kami bawa anak kami yang nomor rompek Pak. Ketua rumah kami disangko itu Alhamdulillah nih, yang mau ikut ayahnya. Indah do nih, yang ceramah do anak yang nomor bara do nih. Iya. Waktu itu memang rumah kami lah kami latihnya agar sabar ya Bapak Ibu. Tidak melawannya do ono je senyum. Tapi dalam mobil beko timbul aslinya. Apa puji mak tadi bang disobui abang onak jennya. Jadi waktu itu kami sampaikan sesuai kajian awak ya Pak maafkan amak du. Kenapa? Karena amak du indah kan nggak tahu. Kalau tahunya nggak celitunya do. Makanya jangan bayi dosa maafkan. Yang kedua beruntung ya yang dapat abang go pendek. Kan iya Bapak Ibu. Andai kata abang tinggi, coba bayangkan kalau tinggi kami. Cendaku gak ganteng gak no. Sedangkan pendek ganteng no. Apalagi tinggi. Alhamdulillah. Ibu-ibu, ikut juga nasihat kepada ibu-ibu kok. Sebagai bentuk suami ibu cendaku apapun modelnya. Biarlah hitam, kolek, pesek, bule, pade. Apa lain? Pendek nak ada lah. Bansek artinya payah duitnya. Itulah suruh ibu-ibu. Sekali lagi ibu, itulah surga ibu-ibu. Jangan cari suami yang lain lagi ibu. Kalau adanya sakit kini bolo dulunya. Tunggunya mati asli ibu. Bau ibu balaki. Kok serius kok Pak? Kok potang bogor? Banyak kini ibu-ibu dia dalam balaki.
Boleh dalam balaki-balaki? Haram neraka. Dalam babini boleh? Boleh Pak RW. Ada yang babini dua warga awak Pak RW. Pak RW memang dua. Bini tak masalah loh Pak Bu. Selingkuh yang tak boleh. Nah, tapi jangan bahas boleh bongi lebih ibu beko. Lah, takbir. Lanjut Bapak Ibu. Jadi intinya yuk maafkan kesalahan orang lain. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, sesodok salah orang dimaafkan ya Ustaz? Iya, maafkan. Kalau diambilnya tanah awak beko, maafkan juga. Iya, maafkan Bapak Ibu. Tapi ingat, sebelumnya kita adakan musyawarah secara kekeluargaan. Nah, supaya inyo Bapak Ibu bertanggung jawab. Lai ganti dek nyonya, kalau tidak diganti mohon maaf Bapak Ibu, di dunia ada hukum, ya kan? Di akhirat hukum nanti seadil-adilnya. Apa kata Rasulullah? Sejengkal tanah Bapak Ibu, kok sejongkenya kita ambil tanah orang lain Bapak Ibu. Tidak hak awak dong, dibenamkan kita ke dalam 7 lapis bumi. Nauzubillah. Pak, Bu, 7 lapis bumi itu ya tidak sama awak dikuburkan. Dikuburkan itu lebih kurang 1,5 meter nih. Ada pengali kubur si koro Pak RW. Mananya? Yang biasa mengali kubur. Kan 1,5 meter nih Pak ya. Panjangnya berapa panjang? Nah, 2 meter tengok panjang ruang. Jadi kalau kami 1,5 meter gue Pak RW. Kalau Pak Ketua mungkin ya 2 meter. Jadi kami lebih irit tanah le, tidak payah uang menggali. So. Alhamdulillah. Kau anggap apa Pak golak tapi nyatu so. Kan ke situ awak ke sodonya. Pak, Bu, ada ndak orang kita kuburkan siang? Siang kita kuburkan, malam dia naiknya kate. Pulangnya ada ndak? Ayo, anak-anak, ada anak-anak. Lai dalam film rahasia ilahi. Dalam film. Kalau yang nyata tidak ada Bapak Ibu. Tak ada kekuatan awak. Makanya itu apa awak Bapak Ibu bobi-bobi tanah kini. Kok di kampung kami gua daerah apa Limbo Panjang, mana le Tarai Bangun. Pun yang kami Pak, masalah tanah wakaf juga bermasalah. Bahkan mohon maaf ya Bapak Ibu, Pak Kades itu masuk tuh gara-gara tanah tuh kan. Nauzubillah. Satu tanah sueknya berapa? Orang teketek tuh Pak RW. 10 kan. Nauzubillah, enggak takut doh Bapak Ibu. Jangan awak bermain-main dengan tanah Bapak Ibu. Makanya kami takut. Maka kami satu pun surat tanah milik kami tidak ada Bapak Ibu. Tak ada cik je doh. Rumah mintu kami Bapak Ibu. Itu apa tu warisan Ustaz dia? Ada kok tak nampak di Facebook Ustaz membolong sawit. Memang ada Bapak Ibu, tapi tanah itu tanah mertua. Nah, enggak milik kami doh Bapak Ibu. Itu apa warisan anak Ustaz kan 4 tadi. Alhamdulillah Bapak Ibu. Warisannya apa? Al ulama warasatul anbiya. Ulama, orang yang berilmu, itulah pewaris para nabi. Kalau umpamanya berilmu anak-anak kita Bapak Ibu, tidak payah dong. Bisa inyo mencari harta. Kalau ada harta kita banyak, bisa memelihara harta. Tapi kalau tidak berilmu, banyak harta, tengoklah Pak. Kok tadi Bu kami tengok tuh TikTok, berbantah-bantah Pak. Bacandung-candung bagi adik kakak. Gara-gara apa? Gara-gara tanah warisan. Bahkan kami petang ceramah di Siak Pak, 2 yang lalu Jumat no. Itu juga pengaduan. Bagaimana Ustaz? Minantu kami meninggal, anaknya banyak anak yatim. Yang laki-laki ada tu menuntut keluarganya tuh kini. Nauzubillah min zalik. Hati-hati Bapak Ibu yang berbahagia. Makanya yo awal antara adik kakak ya berdamailah awak. Itu tu makna silaturahim lu. Awak serahim awak. Jangan ada berbantah-bantah awak adik kakak. Warisan yang terbesar orang tua kita Bapak Ibu bukan harta yang banyak. Harta itu akan direbutkan nanti. Akan hancur Bapak Ibu, akan lenyap. Itu apa warisan Bapak Ibu? Kalau kita antara adik beradik wa ta'ala hablu minallah dan hablu minan
Nama sukipu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Itu surah Ali Imran ayat 100 itu boleh Bapak Ibu. Dan timpakan kepada kalian nanti musibah-musibah, bencana-bencana silih berganti. Kecuali apabila kalian bisa berhubungan baik, hablum minallah dan hablum minan nas. Dua ini Bapak Ibu. Kan awak kadang kan ada taat beribadah, haji lah sudah itu umroh berkali-kali, mantap sawak ke masjid rajin Bapak Ibu, tapi hubungan dengan manusia seperti apa? Jangan kita bercakap sunnah-sunnah dulu Bapak Ibu. Kalau kita tidak menghubungkan hubungan silaturahim dengan sesama manusia, bahkan kita beda-bedakan Bapak Ibu. Ada sekarang ini Bapak Ibu dibeda-bedakan. Itu tidak golongan awak dulu. Dulu ceniko. Nauzubillah. Oi. Tunda Ustaz awak tak berjanggut dulu. Maaf Pak Ketua, nampak janggit kami ni. Kita tengok, ada kan? Ya Pak RW? Ikut nak kami pun nak cukup dulu Bapak Ibu. Semenjak lahir ada. Memang dah umur tumbuh padik tu. Kami suruh ya yang kami hitung petang bapak. Yang ada 25 ada. Alhamdulillah 25 bidadari bergantung suara. Tu dia endak bang engkau seorang 26. Jadi Bapak Ibu beruntung Ustaz Qadir Pak Dek janggut ke. Tapi jangan celah pula orang yang endak berjanggut Bapak Ibu. Kadang endak mau tumbuh gitu kan niat ya. Iya Bapak Ibu. Makanya yuk jangan beda-bedakan. Sedangkan Nabi saja Abu Jahal itu Bapak Ibu nampak Abu Jahal langsung Pak cenikonya jabat tangan. Tak cik jabat tangan tu pura-pura Pak. Muah. Memang badu dadu. Memang merangkul Pak. Apa kata Abu Jahal? Dan malih dan berjumpa lamu-lamu sama Nabi Muhammad ni. Dia akunya lunak hati dan nyo memang apa nama tu merangkul Pak. Makanya ikuti bukti keikhlasan hati awak tu. Tak dia jauh macam apa. Kan doa salam macam tu. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani illa ghufir lahu qabla ayat tariku. Tidaklah seorang muslim bertemunya saling pak puas pau berjabat tangan melainkan Bapak Ibu Allah akan ampunkan segala dosa-dosanya sampai mereka berpisah. Itu tujuan pak puas pau Bapak Ibu yang berbahaya. Salaman awak Pak Bu. Lanjut. Terakhir wak bokek kisah Nabi orang yang maksum tadi. Kalau hablum minallah Bapak Ibu, Masya Allah, dia itu setiap hari saja mengucapkan istighfar minimal 100 kali. Itu Nabi doa kalau hablum minallah. Solat dia lagi tadi Bapak Ibu. Makanya antara solat 5 waktu, antara Jumat ke Jumat, antara Ramadan ke Ramadan, itulah mensucikan hati kita, menghapus dosa-dosa kita. Makanya Pak Bu solat tadi kan tak boleh berhenti no. Tadi Pak Imam salam ke kanan, salam ke kiri. Yang ucapan yang dilontarkan adalah Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini sahih hadisnya Bapak Ibu. Ada yang zahar, ada yang sir. Pokoknya baca itu. Jangan sampai salam kanan, salam kiri, langsung bambu. Tidak ada istighfar. Itu orang sombong Bapak Ibu. Kenapa? Kok istighfar Ustaz? Kan solat awak. Mohon maaf Bapak Ibu, walaupun solat kita, kadang kita itu sudah rusak tauhid kita. Allahu Akbar. Coba jujur Pak, apa yang apa ingat tadi ketika awak pas sudah ngangkat takbir? Apa yang ingat Pak? PRW apa ingat tadi? Kunci ondang. Oh tinggi. Ibu-ibu apa terkenang? Piti pelajar terkonang apa lebok piti pulang bekok gini. Mohon maaf ibu-ibu, dalam solat bolehkah kita ingat suami? Ngingat suami lah dulu. Ngingat suami boleh bebot? Boleh. Tapi kalau dalam solat, dalam surat Toha ayat 14, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimis sholat li zikri, dan dirikanlah solat hanya untuk mengingatku. Tak boleh ngingat yang lain dong. Ngingat suami tak boleh, tak boleh. Suami awak ada ibu, apalagi suami suami uang. Awak cuma tujuh Pak. Mengingat bini boleh? Boleh.
Tapi kalau dalam sholat tidak boleh. Bini awak ni Pak. Apa lagi bini? Jangan lanjutkan saya, Pak Bu. Makanya itulah maknanya Bapak Ibu yang berbahagia. Istighfar 3 kali awak. Panjang Ustaz payahnya Bu. Kami kan waktu melaksanakan nikah kan kami bimbing istighfar Pak ya. Tak bisa dia apa duduknya Bu. Allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Payah Ustaz panjang bonau ni. Payah udah jak kabul. Itu je lah payah. Ada yang pendek lah ni. Terpaksa kami pendekkan le. Ada yang pendek le Bapak Ibu? Lai astaghfirullahalazim. 1 2 3. Payah je nyobu Aduh nini apa kan payah nyobu Ustaz. Astagfirullahalazim kami sebut ni. Ada yang pendek le ni. Lai astaghfirullah. 1 2 3. Minta yang pendek je le. Innalillah. Nauzubillah. Jadi Bapak Ibu, itu maknanya awak mensucikan hablum minallah. Hablum minannas Nabi Bapak Ibu. Nah inilah kisah Nabi waktu menjelang wafat. Waktu itu kan Nabi jatuh sakit Pak. Jatuh sakit Bilal. Yuk panggil sahabat-sahabat umatku. Kumpulkan di Masjid Nabawi. Terkumpullah. Singkat cerita Nabi Pak di apa nama tu? Di papa bahasa awak waktu itu berdirilah di atas mimbar. Waktu itu berpidatonya, wahai sahabat-sahabatku, Muhammad mungkin tak lama lain. Pasti aku akan meninggal dunia. Tapi Rasulullah tidak akan pernah mati. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Berpegang teguhlah kepada keduanya. Kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Yaitu Al-Quran dan Sunnah. Hari ini, andai kata aku berdosa, bersalah kepada Allah, maka aku minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama dengan ketua apa tadi kan menyatakan kalau salah dan kepada Allah minta ampun dan kalau salah dan kepada kalian manusia hari ini aku nyatakan minta maaf dan kepada kalian. Leo mau kalian maafkan dennya. Lai kata sahabat sodonya. Tak ada engkau salah, tak ada engkau berhutang kepada kami do wahai Rasulullah. Kami yang banyak salah dan hutang. Tu toga seorang Pak. Yang berdiri ini siapa namanya? Ukasa. Kok kisah nyata ke Bapak Ibu? Hadis yang cukup panjang. Ukasa tadi toganya kaget uang. Wahai Rasulullah, engkau punya salah kepadaku. Apa salah Den? Dulu waktu perang Uhud, waktu engkau sedang menunggang kuda, kan ada cambuk. Pas engkau ayunkan ke belakang, pas kena punggungku. Babi dek langsung. Babi dek apa bahasa Indonesia? Berbekas langsung. Merah punggung Den. Dan berbaju waktu tu tu kini dan balas. Wahai Bilal, minta ke Fatimah cambuk. Waktu itu diminta ke Fatimah. Fatimah menangis. Wahai Ukasa, jangan ayahku yang dipukul. Tidak kasihan engkau menengoknya dia sedang sakit. Saya yang dipukul. Tidak, saya kepengen ayahmu. Pak, Bu, apa jawab Rasulullah? Wahai Fatimah, duduk nak. Tidak lunas oleh engkau. Ini urusan ayah dengan Ukasa. Singkat cerita, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan cucunya Hasan Husin menghadang Bapak Ibu. Apa kata Rasulullah? Duduk kalian sahabatku, wahai cucu-cucuku. Ini tugasku, utangku kepada Ukasa. Tidak lunas oleh kalian. Singkat cerita Bapak Ibu, Ukasa sudah memegang cambuk. Tapi apa kata Ukasa? Wahai Rasulullah, turun katanya. Geram uang Pak, Nabi kan sedang sakit. Payah dan mencambuk kata dunia. Turunlah. Seperti inilah Bapak Ibu duduk. Buka bajumu. Semakin geram uang nengoknya. Suruh buka baju dulu dan tak nampak baju dunia. Dibuka baju oleh Rasulullah. Waktu itu Bapak Ibu mau mencambuk Rasulullah. Cambuk dibuang jauh-jauh. Dan dia itu berlarian memeluk Rasulullah SAW dengan tangisan haru. Mohon maaf ya Allah. Mohon ampun saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan aku minta maaf kepada engkau. Dan takkan tega melakukan itu wahai Rasulullah. Itu kenapa engkau lakukan? Aku pernah mendengar darimu. Barang siapa yang bersentuhan kulitnya denganku, maka aku akan haramkan dia disentuh kulitnya oleh api neraka. Maka waktu itu Bapak Ibu, sahabat yang laki-laki memeluk Rasulullah SAW dengan tangisan haru. Takbir. Bapak Ibu, apa hikmah dari kisah ini?
Rasulullah tadi kan orang yang suci, Pak. Maksum. Nah, coba kita bayangkan. Tidak tinggi angkatannya. Tak tinggi angkatan tak. Kalau awak ndak, oh den pula yang minta maaf kayaknya. Den yang tua kok, den datuk, den nini, den ayah, mak kok, den abang kok, den kakaknya, den bosnya kok, den lo bersujud kayaknya ni. Tak balik dunia. Ada awak cenaka kok. Banyak, Pak. Tinggi angkatan. Yang nombor awak bersalah, Pak, tetap kita yang minta maaf. Ini Nabi tak lunas oleh anak tadi kan, kecuali hutang Bapak Ibu. Hutang piti maksudnya doang. Makanya inilah dasar halal bihalal. Memang ada kadang orang hilir, Pak. Bid'ah halal bihalal tuh. Mohon maaf Bapak Ibu. Berarti mereka baru membaca hadis ini. Sahih riwayat Bukhari Muslim Bapak Ibu. Memang dalam Al-Quran halal bihalal tidak ada. Masalah jual beli, masalah makanan itu ada. Tapi kalau dalam hadis Nabi Bapak Ibu, apa kata Rasulullah? Barang siapa yang pernah menyakiti hati, perasaan seseorang, baik harga diri maupun benda, hendaklah hari ini ia halalkan. Halal itu artinya maafkan, rela merelakan, ikhlas mengikhlaskan. Itu maknanya Bapak Ibu yang berbahagia. Kalau dia nak sempat di dunia berhalal bihalal, makanya nanti di akhirat. Di akhirat cari orang yang pernah kita sakiti tersebut. Bagaimana pembayarnya? Duit tak laku lagi, dinar, emas tak laku. Amal soleh. Makanya Bapak Ibu perbanyak amal soleh. Amal soleh itulah nanti Bapak Ibu yang akan membayarnya. Kalau cukup amal soleh, alhamdulillah. Kalau tak cukup, apa pembayarnya? Dosa dia yang kita pikul. Begitu beratnya Bapak Ibu kalau kita menyakiti hati perasaan orang lain. Makanya yuk sebelum kita meninggal dunia Bapak Ibu, Nabi saja dia berhalal bihalal meminta maaf. Maka apalagi kita yang banyak dosa-dosa kita, salah kita Bapak Ibu, baik hablum minallah dan hablum minan nas. Mudah-mudahan Bapak Ibu suci kita, hati kita Bapak Ibu yang berbahaya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ndak tentu dah awak akhiri duit awak doh Pak. Entah sampai awak bekok di rumah tanda. Nauzubillah. Malaikat kini main tayang-tay awak kok kini kok. Nampak malaikatnya? Bahkan 70 kali awak diintai malaikat dalam sehari semalam. 70 kali. Berarti setiap setengah jam itu malaikat datang kepada kita. Apa dalam bunyi lapas hadis itu Pak ya? Nah, contohlah dan tatapnya Ustaz Nur Salduni. Golak-golak jin ini. Cabut nyawanya ya Allah. Tengok dulu catatan ajalnya. Ya ulun lah ni. Kalau ulun tak cabut dah. Tapi kalau alam langsung cabut Pak. Ya memang ya. Kawan kami saja Bapak Ibu. Kawan kami tadi situ kami sama Ustaz Ahmad Qadri. Itu saya gorim dulu sedang imam ya khutbah Jumat. Seterusnya dia imam pingsan. Meninggal dunia. Banyak lagi yang lain-lain Bapak Ibu. Contoh siapa yang mu'alaf yang Ustaz siapa dulu? Yahya Waloni. Yahya Waloni sedang khutbah dia Bapak Ibu. Kami pun kepengen Bapak Ibu. Meninggal dunia sedang berkhutbah, sedang ceramah, sedang imam di tempat yang baik. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pak, Bu, waktu yang memisahkan kita. Jadi kalau ada ucapan kami menyinggung hati Bapak Ibu, makanya hati tadi kunci kan ada Bapak Ibu tersinggung oleh kami. Jangan main-main dengan hati ya Bapak Ibu, bahaya tiup. Di UIN potong nampak anak-anaknya, dek gara-gara memain hati itu tidur. Makan hati, sakit hati, akhirnya mohon maaf Bapak Ibu. Dulu kan cinta ditolak, dukun bertindak ya. Kalau kini nauzubillah. Jadi Bapak Ibu itu juga gara-gara hati sampaikan kepada anak-anak kita. Makanya yuk hati kita bersihkan Bapak Ibu seperti bayi kita anak-anak selalu ndaknya. Ndak awak pikirkan doh Bapak Ibu. Pokoknya tenang selalu jiwa kita Bapak Ibu. Awak ku apapun kata orang selalu lapang. Plong itulah halal bihalal itu. Ndak sakit hati awak deknya. Insyaallah. Lah mau maafkan kami ya Bapak Ibu. Kau banyak orang tua kami di siku Tadi kami ceramah kadang ya Bapak Ibu ceplos-ceplos. Kami tidak marah.
itu metode retorika dakwah kami Bapak Ibu. Kami mohon dimaafkan. Beliau memaafkan kaminya. Alhamdulillah. Bapak Ibu tidak ada salah kayak kami doh. Walaupun ada ojo menyobek kami Ustaz kocik, Ustaz pendek ada tadi. Ada perwe? Oh ada. Wak maafkan. Pokoknya wak saling maafkan dan kepada Allah kita minta ampun. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita tutup langsung dengan doa. Astaghfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, irhamna ya Allah. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahi wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal la wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, ya Ghafar, Engkau Maha Pengampun. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Kami telah banyak berbuat dosa. Tanpa ampunan dan belas kasih-Mu, kami akan menjadi orang-orang yang sesat. Maka dari itu ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Ghafar, ampunkan juga dosa kedua orang tua kami. Kami punya orang tua, sungguh celaka kalau kami tidak bisa menyelamatkan mereka karena kedurhakaan kami. Jadikanlah ya Allah, kami ini anak-anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada kedua orang tua kami. Dan manakala orang tua kami sudah meninggal dunia, ya Allah, tempatkanlah mereka di taman-taman surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Ghafar, ampunkan juga dosa suami, istri dan anak-anak kami, ya Allah. Dosa para guru kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa kaum muslimin wal muslimat yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, curahkan kasih sayang-Mu terhadap kami, ya Allah. Jadikanlah kami ini hidup saling berkasih sayang dengan sesama, ya Allah, di dalam bingkai hubungan silaturahim atau silaturahmi, ya Allah. Namun bimbing kami ke jalan yang Engkau redoi. Bukakan pintu hidayah kepada hati kami, kepada hati keluarga kami, kepada hati masyarakat kami, khususnya jemaah Masjid Al-Muhajirin ini, ya Allah, agar kami kembali ke jalan yang benar, ya Allah. Memang hari ini kami belum pantas untuk surga-Mu, tapi kami takut sekali akan api neraka-Mu, ya Allah. Karena tulang kami terlalu lunak untuk neraka-Mu, ya Allah. Tulang kami terlalu rapuh untuk neraka-Mu, ya Allah. Untuk itu, akhirilah hidup kami ini dengan akhir yang husnul khatimah. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah dan doa yang kalian sampaikan. Semoga pesan-pesan yang disampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin jemaah Masjid Al-Muhajirin yang kami muliakan, dengan berakhirnya doa tadi, maka usai sudah rangkaian acara kita formal halal bihalal pada malam hari ini. Ikan kakap, ikan patin dimasak sedap, bumbunya meresap. Mohon maaf lahir dan batin atas segala salah dan hilaf. Pergi ke pasar membeli nangka manis dikupas jangan. Rasa benci mari kita hapuskan saja. Mari berjabat tangan, bererat persaudaraan. Saya selaku pembacara sekali lagi mohon maaf apabila terdapat kata-kata sikap yang kurang berkenan selama memandu acara. Marilah kita tutup acara dengan bacaan basmalah. Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambil berdiri
Kita berjabat tangan Bapak Ibu yang mengucapkan Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Salatu jahidin lillah bi ahli badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ustaz.